Sugeng Rawuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Afina Nomali. Jadi kali ini aku akan membahas topik kesehatan lagi, dan aku yakin kalian pasti sudah tahu lewat thumbnail dan judul video ini. Tapi yang spesial kali ini, aku nggak sendirian nih bahasnya, tapi aku ditemenin sama temen aku. Kita sapa dulu yuk. Halo Uji. Halo Vina. Oke, jadi aku mau ngenalin temen aku. Temen aku ini namanya adalah Fauzia, tapi biasanya dipanggil Uji. Uji ini prodinya adalah D4 atau Diploma 4 Pidana. Jadi itulah kenapa aku bahasnya tuh bareng dia, karena aku yakin dia tuh lebih tahu. Oke, langsung aja kita mulai. Aku mau tanya-tanya ya Uji. Yang pertama ya, Oke. dari pengertiannya dulu deh. Baby blues itu sebenarnya apa sih? Nah, baby blues itu merupakan perubahan suasana hati yang biasanya menyerang ibu pasca melahirkan gitu. Oke. Berarti kayak perubahan suasana hati seorang ibu berkaitan dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya kayak setelah melahirkan gitu ya? Ada kaitannya kan berarti? Ada. Oke. Kan habis melahirkan itu kan kayak ada perubahan mood itu karena salah satunya faktor hormon, Pin. Oh iya benar juga sih. Karena kehamilan atau menstruasi pun itu kan campur tangan hormon sangat berperan ya, Ci. Apakah yang bisa mengalami baby blues hanya ibu? Apakah yang bisa mengalami perubahan suasana hati hanya ibu atau ayah juga bisa mengalami gitu? Oke, sebenarnya kalau baby blues sendiri itu bisa sih nyerang ibu ataupun bapak. Kalau baby blues yang menyerang seorang suami itu biasanya dia itu takut akan perannya menjadi ayah itu nggak sempurna gitu loh, Pin. Takut kan itu kan perannya kan menjadi ayah, jadi tambah tanggung jawabnya kan. Nah, dia itu takut untuk menjadi seorang ayah yang baik untuk anaknya. Takut nggak bisa jadi ayah yang baik buat anaknya. Bisa nyebabin kayak, aduh, aku putus asa. Aku bisa nggak ya jadi ayah yang baik buat anakku nanti? Terus tiba-tiba dia ngerasa sedih sendiri, mikirin itu terus. Kan itu kan juga nggak baik ya buat kesehatan Betul si banget sih. ayahnya sama si ibunya kan ya. Gitu. Oke. Jadi intinya baby blues itu perubahan suasana hati lebih condong ke suasana hati yang buruk gitu ya, Ci? Benar banget. Iya, bisa terjadi pada ibu maupun ayah. Nah, Iya, kemudian betul. baby blues itu kita kan harus tahu ya, apakah baby blues itu merupakan suatu hal penting untuk dibahas di kesehatan atau enggak. Nah, mungkin jawabannya itu bisa kita peroleh dari prevalensinya. Prevalensi atau angka kejadian dari baby blues. Nah, kalau prevalensi untuk baby blues sendiri itu berapa? Atau seberapa banyak sih yang menderita gitu? Oke. Nah, sebenarnya baby blues itu enggak selalu menyerang ibu yang habis melahirkan ya, Pin. Jadi enggak semua ibu habis melahirkan tuh terkena baby blues ini. Itu di Indonesia sendiri yang mungkin ibu mengalami baby blues itu sekitar 50-80% aja gitu. Tapi kita perlu memperhatikan gitu loh, Pin. Kita nggak bisa menyepelekan apa itu baby blues gitu. Walaupun itu kayak cuman, baby blues cuman perubahan suasana hati, nggak apa-apa kali. Kan banyak ya orang yang menyepelekan kayak gitu ya. Tapi itu nggak bisa disepelekan karena itu bisa menyebabkan kayak gangguan mental kita gitu loh. Bisa lebih parah gitu ya? Enggak. Gangguan mental. Depresi yang kronis. Kalau Benar. kita biarin gitu. Tapi ya, Ji, menurut aku 50-80% tuh gede sih. Iya, gede sih. Gede banget sih. Gitu. Berarti emang lumayan banyak terjadi ya. Di Indonesia banyak terjadi pada ibu 50-80%. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kita udah tahu ya, baby blues merupakan suatu perubahan suasana hati ibu maupun ayah. Nah, tapi kan hati itu kan sulit ditebak nggak sih? Oke. Nah, gimana kita tahu kalau seseorang itu mengalami baby blues? Apa sih tanda-tandanya? Untuk tanda-tanda baby blues sendiri, itu bisa kita lihat dari
sisi emosional ibu. Misalnya tuh ibu kok tiba-tiba menangis sendiri tanpa sebab, terus ibu tiba-tiba sering marah tanpa sebab gitu. Apa ya, kayak hal yang nggak seharusnya buat masalah dia jadiin masalah gitu loh. Paham nggak, Pin? Oke, paham. Nggak Kayak jelas gitu. gitu ya penyebab dia Iya. marah atau menangis, Iya, nggak jelas. terus ibu pas mengalami baby blues itu biasanya ibu kayak mudah lelah gitu loh, kayak mudah capek. Terus ibu hilang akan rasa percaya dirinya akan dirinya sendiri gitu. Itu. Berarti perubahan emosional, entah itu nangis, marah, itu secara tiba-tiba, terus alasannya nggak jelas. Pada orang normal itu seharusnya nggak bikin nangis atau nggak bikin marah, tapi pada ibu yang mengalami baby blues itu bisa dia marah gitu kan. Iya. Oke, tadi kita udah bahas gejala-gejalanya, tanda-tandanya, tapi kira-kira apa aja sih yang menyebabkan hal tersebut itu bisa terjadi gitu pada ibu atau seseorang yang mengalami baby blues? Tadi kan kamu udah nyinggung salah satunya karena hormon kan. Nah, selain hormon itu apa lagi? Nah, ibu yang mengalami baby blues itu, Pin, selain pengaruh hormon, kan ketika kita hamil, hormon kita tuh naik, entah itu hormon estrogen, progesteron, ya kan? Nah, pas kita melahirkan, hormon-hormonnya itu turun, dan itu bisa menyebabkan perubahan kondisi pada tubuh kita kan, Pin? Ya kayak mood swing itu, gitu. Nah, terus yang kedua, kayak kesulitan ibu buat beradaptasi menjadi seorang ibu yang sesungguhnya. Gitu. Nah, ya yang kayak yang aku singgung tadi, biasanya si ibu tuh kayak cuman ngurusin dirinya sendiri, nggak ada yang diurus lagi. Ya kalau suami mah emang kewajiban ya kita ngurus suami. Nah, pas kita udah melahirkan, kita mau nggak mau harus menjadi seorang ibu yang dimana kita 24 jam itu harus ngurusin anak kita sendiri gitu, Pin. Kadang itu kan menyebabkan ibu kayak kaget gitu loh sama situasi barunya. Paham nggak? Paham. Adaptasi sama hal-hal yang harus dia lakukan. Sama hal baru yang harus dia lakukan. Benar, loh, Pin. Gitu. Nah, terus selanjutnya itu kayak kan kita kan ngurusin bayi sendiri itu harus 24 jam. Kalau misalnya 24 jam itu kita ngurusin bayi, otomatis jam tidur kita kan kurang ya. Ya meskipun 24 jam itu nggak penuh sih kita ngurusin bayi, pasti adalah waktu istirahat bayi buat tidur. Tapi kan bayi baru lahir itu kan biasanya kan kalau tidur kan ya nggak lama-lama amat kayak orang dewasa gitu ya. Nah, itu nyebabin ibu itu harus standby setiap saat. Terus kan mengakibatkan jam tidurnya ibu tuh berkurang ya, Pin? Nah, jam tidur yang berkurang itu menyebabkan suasana hati ibu itu kayak terganggu, Pin. Ya, aku karena setuju efek sih. kecapean gitu. Itu kan menyebabkan kayak kecapean fisik sama psikisnya ibu kan. Udah capek ngurusin anak, terus untuk psikisnya sendiri masih mikir buat kayak aktivitas rumah tangga, nyuci baju lah, terus masaknya di mana lah besok gitu kan. Nyebabin ibu jadi kesulitan buat istirahat gitu. Jadi itu adalah penyebab-penyebab yang bisa terjadi pada ibu atau seseorang yang mengalami baby blues. Kemudian, betul banget. Baby blues ini perubahan suasana hati, tapi aku pernah mendengar istilah lain, Ci. Gimana? Istilah lain yang erat kaitannya dengan ibu yang setelah melahirkan. Jadi namanya itu depresi postpartum. Iya. Itu sebenarnya sama kayak baby blues atau beda sih? Terus bedanya apa kalau beda?